Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat karya barakallahu fikum Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang mana terakhir kita ambil adalah masih seputar qiyas, yaitu bagaimana mengenai qiyasnya budak kepada orang yang merdeka. Apakah budak tersebut dipermisalkan bahimah, binatang ternak, ataukah seperti orang yang hur, yang merdeka, sehingga permasalahannya pun juga berbeda. Nah, atau bagaimana? Sekarang yang mana sekarang? Na'am barakallahu fikum, masih contoh yang lain juga. Na'am barakallahu fikum. Benar itu. Yang mana? Yang mana? Yang bagian mana? Oh, yang masuk baru. Sudah masuk baru? Ya, pantun baru. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kemarin untuk mengenai budak tersebut, barakallahu fikum wa bidakumullah, itu kalau dilihat dari pekerjaannya, bisa dibagi-bagi, bisa diperjualbelikan, bagaikan apa? Bahimah, binatang ternak. Tapi kalau dilihat dari pembebanan syariat, dia seperti orang merdeka, suruh sholat, puasa, itu seperti itu ya. Nah, tapi kalau ditinjau dari si pekerjaannya, bisa diperjualbelikan. Nah, kalau catat harganya murah misalkan, itu seperti binatang ternak. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Naam, barakallahu fikum. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, "Nantaqilul an ila al-bahthi ats-tsani fil qiyas." Sekarang kita berpindah pada pembahasan yang kedua dalam masalah qiyas ini, karena qiyas adalah hujjah kalau qiyasnya qiyas yang sahih. Naam. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala, "Wa syartu fil qiyas kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i bi an yakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi duna maini." Artinya barakallahu fikum hafizakumullah, dua pantun yang mulia ini maknanya adalah syarat di dalam qiyas itu, upayakan cabang itu cocok dengan aslinya. Karena sudah kita lewati, 6 qiyas yang paling besar dan paling kuat adalah qiyas yang apa kemarin? Qiyas illah, ya kan? Ya kan? Qiyas illah. Di sana ada rukun qiyas, ada 4 rukun qiyas itu. Apa saja rukun qiyas 4? Hukum, asal, cabang, sebabnya. Paham ya? Al-asl, al-far'u, al-illah, al-hukm. Paham ya? Jadi ada asalnya, ada asal usulnya, ada cabangnya, ada sebabnya, baru hukumnya muncul. Paham itu ya? Nah, kita lihat. Dan syarat di dalam qiyas itu kaunul far'i munasiban lil aslih. Hendaknya cabang itu cocok sesuai dengan asalnya. Fil jam', di dalam terkumpulnya apa? Terkumpulnya sebuah sebab di situ. Bi an yakuna jami'ul amrayn, yaitu dengan catatan terkumpul padanya dua perkara. Nah, munasiban lil hukm, juga sama-sama, nah barakallahu fikum, pada hukumnya. Duna main, tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya, kenapa kok nabit itu haram kalau sudah melebihi 3 hari? Karena sama-sama hukum asalnya memabukkan itu loh ya. Karena memabukkan tersebut akhirnya dihukumilah dia haram. Paham belum? Wa illa, mana yang asal khamr atau nabit? Yang asal ihsan? Yang asli mananya? Nabitnya atau khamrnya? Khamrnya. Nabitnya apa berarti? Far' atau asal nabitnya? Far'. Kemudian memabukkan apanya berarti? Hukumnya atau ilahnya? Memabukkan. Hukumnya? Apa? Ana ulangi, perhatikan baik-baik. Ada khamr, ada nabit, ada iskar, ada haram. Perhatikan. Khamr, nabit, iskar, haram. Khamr,
nabit, iskar memabukkan, haram itu hukum haram, paham ya? Nah, 4 ini kan ada asal, far', sebab itu illah maksudnya. Kemudian hukum. Jadi jangan sampai keliru ya. Asalnya khamr. Khamr haram enggak? Kullu muskirin haramun. Nabit ini far' cabangnya. Kenapa kok dia itu jadi haram? Karena ada illah yang sama yaitu iskar memabukkan. Barulah muncul yang keempat, apa hukumnya. Paham belum? Nah, tapi kalau cuma 1 hari 2 hari, boleh aja silakan bikin nabit, endapan korma, endapan anggur, endapan apa? Zabib, kismis, enggak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, maka jangan mencoba-coba. Walaupun kita misalkan enggak mabuk, tapi memang syariatnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, dikhawatirkan apa? Sudah iskar. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Naam, kita lihat. Bayyana rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, bayyana rahimahullah taala fi hadainil baitain anna syartal awwal min syurutil qiyas. Al-muallif rahimahullah taala menjelaskan pada 2 pantun ini bahwasanya syarat yang pertama dari syarat-syarat qiyas ayyakuna al-far'u munasiban lil asl fil amri alladhi yujma'u bihi bainahuma lil hukm. Syaratnya adalah apa? Cabangnya itu hendaknya mencocoki asalnya. Cocok sama dengan asalnya pada perkara yang apa? Pada perkara yang dikumpulkan antara keduanya apa? Hukum. Maksudnya, hukumnya apa sih? Haram. Nah, kok bisa haram kenapa? Karena sama-sama mabukkan itu loh. Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang menjual apa? Barakallahu fikum, minuman. Ini apa ini? Karena katanya minuman syurbur ruhi katanya. Minuman yang bisa menyejukkan hati. Wah, padahal itu memabukkan ya, cuman mereknya bukan apa? Bukan merek-merek anggur misalkan ya, atau cap orang tua itu bukan ya. Tapi apa ya? Cuman mereknya atau minuman penyejuk hati. Mereknya. Ternyata diminum memabukkan dia. Nah, warnanya putih juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, barulah kita hukumi kenapa? Karena dikembalikan ke asalnya. Asalnya mabukkan enggak mabukkan? Berarti ada ilahnya apa? Iskar, mabukkan. Barulah dihukumi itu haram. Kullu muskirin haramun. Setiap mabukkan adalah haram. Nah, sekarang bagaimana Ustaz misalkan? Itu bukan cairan tapi yang memabukkan itu tablet, kapsul, serbu, atau semisalnya. Tapi kan ini bukan khamr ini. Bukan khamr ini. Paham ya? Ini kan bukan cairan, enggak diminum, cuman dihirup katanya. Tapi mabukkan. Haram enggak? Haram, karena ini namanya cabang far'. Intinya itu iskar, memabukkan. Asalnya khamr tadi itu. Dikiaskan. Paham belum? Nah, seperti itu. Kullu muskirin haramun. Qalinuhu wa katsiruhu, sedikit banyaknya. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita menghindarinya. Naam. Wal muradu, kata beliau di sini, fala tafawuta bainahu wa bainal asl. Enggak ada yang di situ apa? Perbandingan. Enggak ada situ yang saling lebih antara cabang dengan antara asalnya. Sama-sama memabukkan. Dah itu contohnya. Simpelnya gitu. Enggak ada yang saling apa? Nah, barakallahu fikum, berlebihan atau melebihi satu sama yang lainnya. Wal muradu bil amri alladhi yujma' bihi bainahuma huwal illah al-jami'ah al-munasibah lil maqis wal maqis alaih. Perhatikan. Artinya apa yang diinginkan dengan perkara yang terkumpul padanya itu maksudnya apa sih? Perkara yang terkumpul antara keduanya, maksudnya illah ini, sebab. Sebabnya kenapa kok memabukkan? Sebabnya kenapa kok haram? Karena memabukkan. Itu loh. Nah, itu illah itu harus ada pada asal, harus ada juga pada far'. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. La tape gimana tape? Tape ketan katanya mabukkan katanya. Enak enggak tape ketan? Mabukkan enggak? Kata orang-orang itu haram sebagian orang katanya. Lah kenapa mabukkan katanya? Allahu musta'an. Wallahu alam ya. Selama ini kita belum pernah dengar orang mabuk istilahnya mendem dengan tape itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau benar-benar memabukkan, berarti kan dia overdosis. Maksudnya itu dia karena saking banyaknya kemudian mabuk. Haramnya kan di situ aja. Wa illa hukum asal tape halal. Paham ya? Mau tape singkong atau tape ketan, paham ya? Sebagian orang ada yang mengatakan haram karena memabukkan katanya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Padahal kalau kita telusuri ya enak-enak saja ya, kita enggak pernah mabuk dengan tape ya. Yang jelas, nah kalau seandainya benar-benar sampai mabuk berarti sebabnya atau hukumnya munculnya nanti gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat kata beliau yang dimaksudkan dengan perkara yang terkumpul pada atau di antara keduanya adalah illah, sebab, al-jami'ah yang mencakup, al-munasibah yang mencocoki, yang sesuai, lil maqis. Nah, wal maqis alaih, yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan yang dikiasi dan yang dikiaskan padanya. Yang dikiasi khamr,
Yang dikiaskan kepadanya apa? Nabit. Paham itu ya? Nabit itu kalau hari pertama, hari kedua itu enaknya Masya Allah. Apalagi ditaruh kulkas. Paham ya? Jadi nabit itu kalau suatu ketika mau mencoba, nah barakallahu fikum, bisa air endapan kurma. Jadi kurma dihilangkan, bijinya dihilangkan, kemudian mengambil air putih yang bersih lah. Nah pakai gelas atau semisalnya. Atau misalnya anggur juga sama. Bisa juga anggurnya dipotong-potong. Nah barakallahu fikum, direndam sama air tersebut. Atau kismis. Tahu kismis ya? Zabib itu juga sama. Nah nanti barakallahu fikum, misalkan antum merendamnya malam hari, setelah maghrib lah misalkan, pagi harinya itu Masya Allah. Nah kalau berhasil ya, Masya Allah itu rasanya manis. Manisnya itu alami kan dari buah tersebut. Nah barakallahu fikum. Ada juga yang lebih kental lagi. Bagaimana caranya lebih kental? Nah barakallahu fikum, jadi kismis atau zabib tadi di blender. Ini contoh aja, di blender. Kemudian setelah di blender barakallahu fikum itu kan kelihatannya kental itu ya. Nah, sari-sari blenderannya itu kan cair. Paham ya? Atau direndam sama yang kental tadi itu. Kemudian setelah direndam sehari atau 2 hari itu nanti apa endapannya itu atau airnya itu itulah. Nah, barakallahu fikum, seger juga. Paham ya? Biasanya kalau di Yaman sana sering mereka bikin untuk buka puasa. Kalau itu kalau pas Ramadan itu Masya Allah, na'am. Itu boleh, tapi jangan lebihnya 3 hari, na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum, fa yastami'u kullun minal maqis wal maqis alaih, akhirnya berkumpullah masing-masing antara yang dikiaskan dan yang dikiasi. Nah, fi awsafil illah, pada sifat-sifat sebab tersebut, sifat-sifat illah. Sebabnya kenapa? Memabukkan, terkumpul pada situ antara cabang dan asalnya. Fala yujadu wasful illah fil maqis dunal maqis alaih wal aks. Tidak dijumpai. Nah, barakallahu fikum, sifat tersendiri pada illah yang dikiaskan kemudian tidak ada pada yang dikiasi. Tidak pula sebaliknya, mesti ada, harus ada syaratnya. Syaratnya harus sama antara yang dikiaskan dengan yang dikiasi, sama-sama ilahnya. Paham ya? Baru kita hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang ngomong ketela ini haram, lah kenapa? Dikiaskan dengan khamr. Nah, padahal ilahnya kan lain. Lah kenapa kok ilahnya kok haram? Tela ini memabukkan katanya. Padahal kalau khamr jelas misalkan ya, kan berarti enggak ketemu. Ilahnya enggak ketemu itu loh. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Kiasnya fasid namanya. Kias yang fasid, yang rusak. Waqad yuqal, dan sungguh ada yang mengatakan juga, innahu yustaghna an hadha syart. Ada juga mengatakan enggak butuh. Syarat ini enggak butuh. Enggak butuh apa? Enggak butuh syarat ini biqaulihi fi haddil qiyas, dengan ungkapan sebagian para ulama usul mengenai definisi qiyas. Hadd itu artinya definisi ya. Mengenai definisi qiyas, raddul far'i ilal asli li'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Ini juga bagus sekali ini. Definisi yang simpel, singkat, padat, barakallahu fikum, enggak panjang lebar tapi ada semua seakan-akan. Antum perhatikan baik-baik itu. Raddul far'i ilal asl, mengembalikan cabang kepada asalnya. Kenapa? Li'illatin, dikarenakan suatu sebab, tajma'uhuma, yang mengumpulkan keduanya itu cabang dan asal nanti fil hukum, dalam satu hukum. Ada 4 rukun di situ? Ada. Far', asal, illah, hukum. Paham ya? Raddul far'i ilal asli. Jadi mengembalikan cabang kepada aslinya, pada asalnya. Kenapa kau dikembalikan? Li'illatin, dikarenakan suatu sebab, tajma'uhuma, yang mengumpulkan antara keduanya. Nah, sebabnya apa? Memabukkan fil hukmi, dalam suatu hukum, yaitu apa? Haram. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Pemisalu dzalik, contohnya qiyasun nabit 'alal khamri li'illatil iskar. Contohnya adalah qiyasnya nabit. Ini ada nabit, sudah tahu insyaallah ya nabit ya. Nah, barakallahu fikum, qiyas nabit 'alal khamr. Dikiaskannya nabit kepada khamr. Kenapa li'illatil iskar? Karena sebabnya iskar mabukkan. Paham insyaallah ya? Wa qiyas wujubil qisas fil atraf 'alal qisas fil nafsi bi jami'il jinayah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga contohnya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, qiyas wajibnya mengqisas fil atraf. Atraf itu apa? Atraf maksudnya? Nah, pada seluruh pihak, seluruh apa istilahnya? Nah, barakallahu fikum, seluruh anggota badan. Nah, itu nanti juga wajib dikisas, sebagaimana dikisasnya apa? Ketika jiwa dibunuh juga dikisas, cuman kisasnya beda. Makanya tapi sama-sama dikisas, ada kisasnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nanti al-ain bil ain. Paham ya? Apalagi itu intinya sesuai dengan kadarnya. Nah, jadi potongan-potongan anggota badan itu juga ada kisasnya gitu loh ya. Nah, sebagaimana ketika jiwa dibunuh itu juga apa? Ada kisasnya, cuman kisasnya beda tapi sama-sama kisasnya itu ada. Nah,
Bijami'il jinayah, pada seluruh apa? Jinayah atau kriminalitas yang terjadi. Wa qalu rahimahullah taala duna main ay duna kadzibin. Nah, main itu berarti kadzibin tanpa ada barakallahu fikum unsur kedustaan atau unsur yang barakallahu fikum berbeda antara dua perkara tersebut. Jadi harus sama. Illahnya, setelah itu barulah muncul hukum. Karena hukum itu tidak bisa dimunculkan kecuali kalau ada illahnya. Karena kaidahnya apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan aw adaman, atau wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada atau enggak adanya ya karena ada sebab tadi itu. Paham ya? Jadi ada hukum karena ada sebab. Tidak ada hukum karena tidak ada sebabnya. Apa maksudnya ya? Naam. Kaidah yang berikutnya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kita bisa menghukumi karena ada gambarannya. Kalau kita enggak punya gambaran sama sekali enggak bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Yang paling selamat wallahu a'lam. Ustaz itu bagaimana orang si fulan itu ustaz bagaimana kabarnya? Dia hizbi mubtadi' atau sunni salafi? Kita enggak tahu si fulan siapa. Enggak pernah lihat orangnya juga. Ciri-cirinya juga enggak tahu. Orang mana? Wujudnya ada atau enggak juga. Paham ya? Ya kita paling selamat wallahu alam. La adriyana enggak tahu orangnya. Paham ya? Kecuali kalau ditambahkan lagi sifatnya gini. Orangnya ini seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, ternyata yang disebutkan itu sifat-sifat hizbiyin misalkan. Barulah kita punya gambaran. Nah, punya gambaran barulah kita globalkan, dikhawatirkan kalau dia termasuk mereka. Karena ternyata ciri-cirinya sama gitu. Walaupun kita belum jumpa orangnya, tapi gambaran sudah ada. Tapi kalau enggak punya gambaran sama sekali jangan memvonis, jangan menghukumi berbahaya. Karena nanti kalau seandainya kita menghukumi orang kok hukumnya itu enggak tepat pada orang tersebut, dikhawatirkan kena kita sendiri. Paham ya? Nah, kalau ada orang ngomong ya kafir, padahal dia enggak kafir apa? Kembali pada orang yang ngomong tadi. Dikhawatirkan seperti itu. Dia sendiri yang justru kafir. Ngeri sekali barakallahu fikum. Naam. Intinya kesimpulannya, masalah qiyas ini adalah apa? Adalah penting. Yang jelas, qiyas yang paling kuat adalah qiyas illah yang di situ terkumpulkan 4 rukun tadi. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.